Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai hidup dan perjuangan Anda. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Lalu Matius segera mengikuti Yesus. Matius dianggap orang berdosa oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi justru Yesus memanggil dia, "Ikutilah aku." Belas kasih dan kerahiman Tuhan inilah yang mengubah hidup Matius. Sapaan Yesus bukan sapaan mencelah, menjudge orang lain, tapi sapaan yang menenangkan, yang merangkul, yang mengajak orang untuk setia. Maka Matius segera pergi meninggalkan teman-temannya dan mengikuti Yesus. Sungguh luar biasa. Sapaan Yesus membawa damai bagi orang lain. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Apakah sapaan-sapaan yang keluar dari mulut kita adalah sapaan-sapaan yang membawa ketenangan, kedamaian, sukacita, pengharapan? Ataukah justru dari mulut kita keluar kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-kata yang menggosipkan pribadi orang lain, yang membuat orang lain tidak mau bertobat karena tidak ada cinta kasih? Sapaan Yesus penuh dengan kasih inilah yang menggerakkan hati Matius untuk pergi mengikuti dia. "Ikutilah aku." Ada orang yang melihat bahwa saya orang berdosa, tapi dia masih mau menyapa saya. Ini yang menggerakkan hati saya untuk bertobat dan mengikuti dia. Saya berpikir demikian, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian tadi dikatakan, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan orang-orang berdosa?" Mengapa? Kemudian Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Sungguh jelas, hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Yesus tahu bahwa mereka ini orang yang dianggap sepele oleh orang lain karena mereka orang berdosa. Tapi Yesus mau agar mereka juga boleh diselamatkan. Mereka juga anak-anak Allah. Mereka harus dibawa kepada keselamatan dan sukacita. Yesus membawa mereka keluar dari penderitaan mereka, dari dosa-dosa mereka. Jangan sampai kita menganggap diri kita jauh lebih suci dari orang lain. Lalu kita lupa, kita hanya bisa menjudge orang lain.
tapi tidak punya satu gerakan dari dalam hati untuk membawa mereka kepada pertobatan. Ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Hati yang berbelas kasih agar kita bisa mampu membawa orang-orang kepada pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian Yesus mengatakan, pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku menginginkan belas kasihan. Bukan sebaliknya. Apakah kita punya hati yang berbelas kasihan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita punya hati yang berbelas kasih? Hati yang tidak hanya menuntut orang lain memahami kita, tapi kita berjuang juga untuk memahami dan mengerti orang lain dalam kehidupan kita semua. Ini yang penting, yang patut kita renungkan hari ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang benar sudah bisa jalan sendiri. Orang berdosa perlu dituntun ke jalan yang benar, agar mereka melihat kemuliaan Allah. Dan ingat, ketika satu orang berdosa bertobat, terjadi sukacita yang besar dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu, kita mengikuti Yesus, merangkul orang-orang yang saat ini sedang berdosa, bukan menjudge, bukan menggosipkan mereka, supaya mereka merasa bahwa Allah merangkul mereka dan mereka melakukan pertobatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diresapi dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap mujizat yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk punya hati yang berbelas kasih, hati yang mau merangkul siapapun, termasuk orang-orang yang berdosa. Hati yang bisa mencintai mereka. Hati yang bisa membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Bantulah kami Tuhan, agar kami juga bisa membawa mereka pada kesembuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi sesama mereka. Kami bukan orang yang sempurna. Sembuhkanlah kami semua Tuhan, agar kami juga menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.